Audio Jungle. Audio Jungle. Kali ini kita akan membahas kegagalan pembelajaran. Salah satu kegagalan adalah tidak terjadinya komunikasi belajar. Mengapa sampai komunikasi tidak terjadi? Karena kita lihat ya, kalau ini guru, jadi di sini guru, lalu di sini siswa. Jadi guru itu dia sebatas ini kemampuannya, ya. Sedangkan siswa kemampuannya di sini. Kalau guru berkomunikasi dengan siswa sesuai dengan persepsinya, sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan sehari-harinya, maka tidak akan tercapai. Sedangkan siswa sehari-harinya di sini. Jadi tidak gayut, tidak imbang. Persepsinya guru A bisa jadi persepsinya murid itu B, karena tidak sama. Supaya pembelajaran sukses, siapa yang harus menyesuaikan? Yang menyesuaikan ya harus guru. Seharusnya komunikasinya turun di sini, ya, ketemu di sini. Nah, dengan begini ada kesamaan komunikasi. Kalau guru itu komunikasinya sesuai dengan pengetahuan yang dia kuasai, sesuai dengan kehidupan sehari-harinya, sesuai dengan dia berusia yang tua dan sekian tahun, ini akan begini. Tidak ketemu, sedangkan siswa kan masih muda, belum tahu apa-apa, komunikasinya masih di sini. Maka yang berhasil, sekali lagi saya ulangi, yang berhasil, itu guru harus menyesuaikan ke sini. Nah, supaya itu berarti ada penyesuaian. Penyesuaian. Harus saja penyesuaian. Yang menyesuaikan adalah guru. Nah, penyesuaian itu dalam pembelajaran disebut dia menggunakan bahasa ya guru. Jadi bahasa guru adalah bahasa yang digunakan guru di kelas yang penuh dengan penyesuaian. Bukan bahasa guru sebagai manusia yang ada di rumah, di kantornya, dengan temannya, tetapi bahasa guru. Yang pertama penyesuaian. Karena penyesuaian, bahasanya harus lugas. Lugas. Jadi tidak rumit. Ya, tidak rumit. Lugas, kemudian harus ada pilihan kata yang sesuai dengan anak, ya. Lalu bahasa yang paling penting di bahasa guru adalah bahasa yang membelajarkan, ya, bahasa yang membelajarkan. Serumit apapun oleh guru disederhanakan, ya. Di sini harus ada sederhana, dan yang paling penting mudah ditangkap, mudah dipahami, serta yang terakhir menyenangkan, ya. Nah, kalau terjadi seperti ini, tentu pembelajaran akan berhasil dan inilah yang namanya komunikasi belajar. Ya. Nah, rata-rata guru merasa sudah nyampaikan, tapi anak tidak ngerti. Itu karena komunikasi belajar yang tidak jalan. Banyak guru yang mengatakan, sudah materi itu sudah saya berikan, tapi saya tidak tahu murid saya kok nggak ngerti. Itu pasti kesalahan komunikasi belajar. Saya sudah menjelaskan A sampai Z, tapi murid saya nggak paham. Itu karena komunikasi belajar. Nah, supaya penyesuaian bahasa guru, lugas, ada pilihan kata, membelajarkan, sederhana, mudah, dan menyentuh, maka guru harus menggunakan alat atau media, ya, alat dan media untuk memudahkan penyesuaian ini.
media itu tentu media yang cocok dengan anak, ya, entah itu permainan, ya, entah itu benda langsung, atau media-media yang lain. Nah, media alat ini membantu komunikasi belajar. Sehingga ketika guru keluar dari kelas, bahasanya sudah bahasa individu guru. Ketika masuk kelas, bahasanya sudah switch off atau alih kode ke bahasa guru. Nah, bahasa guru inilah yang ditunggu oleh murid-murid. Kalau itu terjadi, belajar akan sukses. Apapun metodenya, komunikasi belajar itu sangat penting dan guru harus mempelajari bagaimana berkomunikasi itu. Komunikasi itu artinya kan memberi. Dari memberi dia akan punya tanggapan. Memberi, ditanggapi, dan pemberian bahasa itu siswa melakukan sesuatu atas bahasa yang dia lakukan. Banyak guru marah-marah karena siswa tidak paham-paham, itu karena kesalahan komunikasi belajar. Banyak guru yang main tangan karena muridnya lambat betul, itu karena komunikasi belajar. Nah, komunikasi belajar itu teramat penting. Sehingga guru ini harus setara dengan anak itu. Ya. Dan siswa akan senang karena dianggap setara. Dari ini semua, pembelajaran itu harus berbasis siswa. Siswa sebagai subjek, tentu diferensiasi, tentu harus menyenangkan. Nah, itulah komunikasi belajar. Gitu ya. Audio Jungle. Audio Jungle.